Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neisa Jessica Aulia dari kelas S11B. Nah, di sini saya sebagai moderator kelompok 9 yang mana kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Latar Belakang Teks Laporan dan Menulis Teks Laporan. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat, yakni Ibu Profesor Dr. Hasnah Faizah, ARSPD MHUM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi kami, yakni tentang latar belakang teks laporan dan menulis teks laporan. Sebelum masuk pada materi, diharapkan kepada teman-teman yang udah nonton atau yang lagi nonton untuk like, comment, dan yang terpenting itu yaitu subscribe. Nah baik, adapun materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mana saya akan menjelaskan apa itu teks laporan. Nah, teks laporan ini ialah laporan yang akan disusun dengan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian itu sendiri, baik itu dari awal maupun akhir. Selanjutnya itu ada menelusuri dan menganalisis model teks laporan. Menurut Budi Harso 2007, laporan hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian depan isi laporan. Pada bagian ini memuat penjelasan secara general. Keterangan tersebut seperti yang pertama ada judul bagian depan penelitian, yang kedua itu judul bagian dalam, yang ketiga halaman pengesahan, yang keempat abstrak, yang kelima kata pengantar, yang keenam daftar isi dan tabel dan juga gambar, dan yang terakhir itu daftar lampiran. 2. Bagian inti laporan. Pada bagian ini memaparkan penjelasan dari penelitian. Bagian inti terdiri dari 5 bab pembahasan, di antaranya yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab ini terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu latar belakang. Isi dari bagian ini adalah alasan atau argumen penulis mengenai mengapa suatu persoalan tertentu diangkat ke dalam suatu penelitian. Yang kedua itu rumusan masalah. Pada bagian ini merupakan unsur penting dari keseluruhan penelitian. Alasannya, karena rumusan masalah itu menjadi patokan berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Penyajian hasil penelitian mengikuti rumusan yang ditentukan pada bagian latar belakang. Sudah disinggung mengenai pokok persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Merupakan bentuk kalimat positif dari rumusan masalah yang merupakan bentuk kalimat tanya. Lalu yang keempat itu hipotesis. Kerja pada bagian ini memuat rancangan berpikir yang fungsinya pemandu secara teoritis dalam menjawab rumusan masalah. Yang kelima itu batasan dan jangkauan penelitian. Bagian ini menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang akan diteliti. Selanjutnya yang keenam, manfaat penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada atau tidak. Nah, yang ketujuh itu definisi operasional. Bagian ini menyuguhkan informasi mengenal pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teoritis dalam menguraikan suatu hal, peneliti harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Lalu yang B itu ada bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian yang juga penting dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka bukan hanya sekedar berisi kutipan atau masukan begitu saja, tetapi peneliti juga harus dapat mengutamakan primary sources seperti jurnal, makalah, seminar, workshop, laporan sejenis, dan lainnya. Lalu selanjutnya itu bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Berisi rancangan dan strategi pengolahan dan analisis data dalam penelitian. Uraian yang tajam, spesifik, dan rinci dalam bagian ini akan menambah bobot hasil penelitian. Pada bagian instrumen, mesti ditampilkan langkah dan instrumen yang sudah divalidasi. Yang keempat itu ada bab keempat, temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bagian ini. Ialah bagaimana temuan didapatkan dan apa saja yang diidentifikasi dari temuan tersebut. Yang E itu bab 5, simpulan dan saran.
Pada bagian ini merupakan bagian akhir atau penutup dari laporan bagian saran untuk bertujuan untuk memperbaiki sisi lemah ditemukan dalam memberikan saran istilah dengan jelas. Yang F itu ada daftar pustaka. Pada bagian ini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam peneliti yang hasilnya pemikiran penulis sendiri. Penelitian ilmiah tetap memasukkan pendapatnya para ahli sebagai penguat. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan bagian akhir dari laporan yang dimana biasanya berisi yang pertama ada instrumen yang digunakan, yang kedua ada hasil analisis instrumen. Biasanya ini misalnya kayak bukti hitungan tingkat kesulitan butir. Yang ketiga ada data mentah hasil pengolahan. Yang keempat ada tabel hitungan data. Yang kelima ada hitungan statistik dan matematis hasil penelitian. Yang keenam ada data pendukung, dan yang ketujuh ada surat-surat keterangan pendukung, serta yang kedelapan ada data-data lain yang berkaitan dan digunakan dalam penyusunan laporan. Baiklah, saya akan merangkum dari apa yang telah teman-teman saya jelaskan, yaitu teks laporan peneliti merupakan teks yang dibuat untuk melaporkan suatu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teks laporan peneliti ini juga memiliki beberapa bagian, yaitu bagian depan isi, bagian inti, dan bagian akhir laporan. Baik, sekian dulu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik itu dari kata maupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.